Warahmatullahi wabarakatuh. Seorang lelaki Badui telah memeluk Islam, tetapi karena keadaan ekonominya yang terbatas dan tempat tinggalnya yang sangat jauh dari Madinah, ia belum pernah menghadap dan bertemu langsung kepada Nabi. Si orang Arab Badui ini hanya berbaiat memeluk Islam dan belajar tentang peribadatan dari para pemuka kabilah yang pernah mendapat pengajaran dari Nabi. Tetapi dengan segala keterbatasannya itu, ia mampu menjadi seorang mukmin yang sebenarnya. Bahkan ia sangat mencintai Rasulnya. Suatu ketika ia mengikuti rombongan kabilah yang sedang melaksanakan ibadah umroh ke Makkah. Sambil bertawaf sendirian, terpisah dari orang-orang lainnya, si Badui ini selalu berzikir berulang-ulang dengan asma Allah, yaitu Ya Karim, Ya Karim. Dia memang bukan orang yang cerdas, sehingga tidak mampu menghafal dengan tepat doa atau zikir yang idealnya dibaca ketika tawaf, sebagaimana diajarkan Nabi. Karena itu ia hanya membaca berulang-ulang asma Allah yang satu itu. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang mengikuti ia berjalan di belakangnya sambil mengucapkan seperti kata-katanya, yaitu Ya Karim, Ya Karim. Si Badui ini berpindah dan menjauh dari tempat, dan orang tersebut sambil meneruskan zikirnya yang sama, karena ia menyangka lelaki yang mengikutinya itu hanya memperolok-olok dirinya. Tetapi kemanapun ia berpindah dan menjauh, lelaki itu tetap mengikutinya dan mengucapkan zikir yang sama dengannya. Akhirnya si Badui berpaling menghadap lelaki itu dan berkata, "Wahai orang yang berwajah cerah dan berbadan indah, apakah Anda memperolok-olok dan mencela aku atas zikirku? Demi Allah, kalau tidak karena wajahmu yang cerah dan badanmu yang indah, tentu aku sudah mengadukanmu kepada kekasihku." Lelaki itu berkata, "Siapakah kekasihmu itu?" Si Badui menjawab, "Kekasihku adalah nabiku Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Lelaki itu tampak tersenyum mendengar penuturannya. Kemudian dia berkata, "Apakah engkau belum mengenal dan bertemu dengan nabimu itu, wahai saudaraku Badui?" "Belum," kata si Badui. Lelaki itu berkata lagi, "Bagaimana mungkin engkau mencintainya jika engkau belum mengenalnya? Bagaimana pula dengan keimananmu kepadanya?" Si Badui berkata, "Aku beriman atas kenabiannya, walau aku belum pernah melihatnya. Aku membenarkan kerasulannya, walau aku belum pernah bertemu dengannya." Lagi-lagi lelaki itu tersenyum dan berkata, "Wahai saudaraku orang Badui, aku inilah nabimu di dunia dan pemberi syafaat kepadamu di akhirat." Memang lelaki yang mengikuti si Badui itu tidak lain adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga sedang beribadah umroh. Senaja beliau mengikuti perilaku Badui karena beliau melihatnya begitu polos dan unik, menyendiri dari orang-orang lainnya, tetapi tampak jelas begitu khusyuk menghadap Allah dan tawafnya itu. Si Badui tersebut memandang Nabi seakan tak percaya. Matanya berkaca-kaca. Ia mendekat kepada beliau sambil merendah dan akan mencium tangan beliau. Tetapi Nabi memang sangat tawadu. Nabi hanya memegang pundaknya dan bersabda, "Wahai saudaraku, jangan perlakukan aku sebagaimana orang-orang asing memperlakukan raja-rajanya. Karena sesungguhnya Allah mengutusku bukan sebagai orang yang sombong dan sewenang-wenang. Dia mengutusku dengan kebenaran sebagai pemberi kabar gembira, yakni akan kenikmatan di surga, dan memberi peringatan atas pedihnya siksa api neraka."
Si Badui masih berdiri termangu, tetapi jelas tampak kegembiraan di matanya karena bertemu dengan nabinya. Menyampaikan salam dan penghormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau, dan Allah memerintahkan beliau menyampaikan beberapa kalimat kepada orang Badui tersebut. Hai Badui, sesungguhnya kelembutan dan kemuliaan Allah, yakni asma Allah Al-Karim, bisa memperdayakan, dan Allah akan menghisap atau memperhitungkannya dengan segala hal, yang sedikit ataupun yang banyak, yang besar ataupun yang kecil. Nabi SAW menyampaikan kalimat dari Allah tersebut kepada si Badui, dan si Badui berkata, apakah Allah akan menghisapku ya Rasulullah? Benar, dia akan menghisapmu jika dia menghendaki, kata Nabi. Tiba-tiba si Badui mengucapkan sesuatu yang tidak disangka-sangka. Demi kebesaran dan keagungan Allah, jika Allah menghisapku, maka aku juga akan menghisapnya. Sekali lagi Nabi tersenyum mendengar perkataan si Badui dan bersabda, dalam hal apa engkau akan menghisap Tuhanmu, wahai saudaraku Badui? Si Badui berkata, jika Tuhanku menghisapku atas dosaku, aku akan menghisapnya atau menghitungnya atas pengampunannya. Jika Allah menghisapku atas kemaksiatanku, aku akan menghisapnya atas afwan atau pemaafnya. Dan jika Allah menghitungku atas kekiranku, maka aku akan menghitungnya atas kedermawanannya. Nabi SAW sangat terharu dengan jawaban si Badui itu sampai menangis meneteskan air mata yang membasahi jenggot beliau. Jawaban sederhana tetapi mencerminkan betapa akrabnya si Badui tersebut dengan Tuhannya, betapa tinggi tingkat ma'rifatnya kepada Allah, padahal dia belum pernah mendapat didikan langsung dari Nabi. Sekali lagi malaikat Jibril alaihissalam turun kepada Nabi Muhammad dan berkata, wahai Muhammad, Tuhanmu Allah Assalam mengirim salam kepadamu dan berfirman, kurangi tangismu, karena hal itu melalaikan malaikat-malaikat pemikul arsy menjadi lalai dalam bertasbih. Katakan kepada saudaramu si Badui, ia tidak usah menghisap kami dan kami tidak akan menghisap dirinya, karena ia adalah salah satu pendampingmu kelak di surga. Terima kasih, semoga kisah ini dapat menjadikan manfaat kepada kita, bahwa kita harus senantiasa mencintai Rasulullah seperti si Badui tersebut. Walaupun tidak pernah bertemu dengan Rasul, tetapi kita harus cinta dan kita harus yakin akan kebenaran Rasulullah, dan kita harus beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat. Terima kasih, semoga dapat memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.